Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa menemani Anda di sudut pandang pekan ini. Pemirsa, setiap manusia yang memiliki hak untuk hidup sehat. Selain tertuang dalam Deklarasi Universal 1945, pengakuan ini juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa vaksinasi adalah bagian dari hak hidup dan juga hak kesehatan. Namun bagaimana kemudian kita mengawal vaksin agar benar-benar mampu memenuhi hak kesehatan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia? Kita akan membahasnya dalam segmen sudut pandang kali ini dengan tema vaksin dan HAM. Awal tahun 2021 menjadi tahun yang paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Karena awal tahun ini Indonesia telah memulai tahapan pendistribusian vaksin ke seluruh lapisan masyarakat. Langkah negara dalam menyediakan vaksin COVID-19 telah sejalan dengan prinsip pemenuhan hak asasi manusia, karena penyediaan vaksin telah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang rentan dan lemah untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Akan tetapi, dalam penyediaan vaksin COVID-19, agar benar-benar dapat memenuhi hak hidup seluruh lapisan masyarakat, dibutuhkan langkah-langkah kebijakan yang tepat, di antaranya dalam hal pendistribusian vaksin. Vaksin yang diharapkan yang dapat dijangkau tanpa diskriminasi ekonomi. Penentuan skala prioritas pemberian vaksin diharapkan tak mengesampingkan hak-hak perlindungan kesehatan bagi masyarakat lainnya. Selain itu, program vaksin nasional juga harus mampu merangkul seluruh lapisan untuk mengikuti program vaksinasi yang sekaligus mendorong kesadaran setiap individu untuk menghormati hak hidup orang lain. Baik, secara tegas Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa vaksin ini akan gratis untuk seluruh lapisan masyarakat. Tinggal nanti bagaimana masyarakat kemudian bisa taat gitu dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah untuk kita sama-sama yuk sadar agar kita mau untuk divaksinasi. Nah, lantas bagaimana kemudian nanti distribusi vaksin ini sehingga nanti vaksin bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat, baik tua dan muda, terutama untuk mereka yang marginal begitu. Nah, ini penting karena data-data ini sebetulnya penting, nanti harus kita bahas bagaimana agar vaksinasi ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Ada Bapak Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM Republik Indonesia. Apa kabar Pak? Selamat bergabung. Alhamdulillah, sehat-sehat. Terima kasih Baik. sudah mengundang saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu juga untuk bergabung bersama kami di Sudut Pandang. Kemudian ada Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara dari vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat bergabung Ibu Nadia. Mas Imam, sehat selalu. Baik. Oke, saya mau ke Dr. Nadia dulu. Dr. Nadia, ini kan satu kebijakan yang baru. Artinya yang sebelumnya berbayar, kemudian diubah menjadi gratis, dan kemudian masih tetap ada pengelompokan gitu ya untuk kalangan masyarakat mana saja yang menerima gitu. Nah, tapi ada pertanyaan, bagaimana dengan masyarakat yang marginal? Data-data apa sebetulnya yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan ini untuk nanti mendistribusikan vaksinasi yang akan diberikan kepada mereka? Jadi kita menggunakan data yang ada di BPS, yaitu melalui nomor induk kependudukan. Jadi dari nomor induk kependudukan ini kita bisa menghitung usia 18 sampai 59 tahun, dan setelah data itu kita dapatkan, kita lakukan konfirmasi ulang kepada pemerintah daerah setempat, khususnya dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan, dan selain itu juga kita lakukan cross check dengan data yang ada di BPJS, sehingga nanti data itu saling terintegrasi dan matching ya, antara misalnya data yang mana kalau dari BPJS punya komorbid atau penyakit penyerta, itu juga akan memberikan tambahan dashboard terhadap data yang sudah kita miliki ini. Karena dari data ini kita akan melihat nomor induk kependudukannya, dan nanti kita melihat data ini harus dilengkapi juga dengan nomor yang bisa dihubungi, terutama adalah nomor handphone, karena calon penerima vaksin akan mendapatkan informasi tempat dan waktu pelaksanaan vaksin yang akan dia dapatkan ini melalui SMS notifikasi, di mana nanti melalui SMS notifikasi itu akan ada suatu form untuk mengisi terkait rencana kapan dia akan mendapatkan vaksin tersebut. Baik.
Jadi secara detail nanti teknis bisa dinas setempat, daerah gitu, kota ataupun provinsi yang bisa lebih detail untuk proses distribusi karena kita juga sulit begitu ya untuk tracking siapa saja masyarakat yang belum memiliki KTP dan juga masyarakat yang belum terdata secara Dukcapil. Baik. Kemudian kalau kita lihat ini kan hanya general angka saja ya, 18 sampai dengan 59. Ini mengacu pada vaksin yang saat ini diuji coba gitu, usianya di 18 sampai 59. Tapi kan sebelumnya juga ada kelompok-kelompok prioritas yang kemudian diberikan terlebih dahulu aparat, terus kemudian juga petugas kesehatan, tenaga medis gitu. Apakah ini pemilihannya sudah berdasarkan tadi ya hak asasi manusia yang memang seharusnya memang mereka lebih dahulu mendapatkan gitu? Ya, baik Mas Imam. Jadi kita dalam upaya vaksinasi COVID-19 ini tentunya memiliki beberapa strategi ya. Yang pertama adalah kita menentukan sasaran dulu. Saat ini sasaran yang sudah kita rencanakan adalah pada usia 18 sampai dengan 59 tahun. Sudah juga masuk salah satu opsi untuk usia di atas 60 tahun, tetapi tentunya ini menunggu izin daripada Badan POM dalam bentuk Emergency Use Authorization, juga hasil uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac yang dilakukan di negara lain ya, seperti Turki, India, dan Brazil seperti itu. Artinya kalau pada kelompok usia di atas 60 ini sudah dinyatakan aman, maka ini bisa menjadi tambahan sasaran. Nah, yang kedua adalah yang memiliki penyakit penyerta ya, karena kita ketahui bahwa penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi ini cukup tinggi di Indonesia, dan terutama pada usia di atas 60 tahun rata-rata orang Indonesia memiliki satu atau salah satu dari penyakit penyerta ini. Nah, sesuai juga dengan anjuran daripada WHO dan juga dari Komite Nasional Imunisasi Nasional, maka tentunya yang paling beresiko itu adalah yang paling pertama kali mendapatkan vaksinasi. Nah, untuk itulah makanya petugas kesehatan dan termasuk tenaga pendukungnya inilah yang akan kita prioritaskan untuk mendapatkan vaksin tadi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita harus memperhitungkan bahwa tentara kita ini adalah tenaga kesehatan kan kalau dalam perang melawan pandemi COVID-19 ini, dan tentunya tentara inilah yang harus kita pastikan cukup kuat dan cukup punya kekebalan untuk bisa menangani pandemi COVID. Demikian Mas Imam. Jadi indikatornya sudah jelas adalah kelompok yang paling beresiko ya nakes yang saat ini sedang berjuang begitu ya untuk merawat masyarakat kita yang saat ini sedang menjalani fase karantina. Oke, baik. Nanti saya akan ke Pak Ahmad untuk kemudian kita tanyakan rekomendasi seperti apa yang diberikan oleh Komnas HAM perihal agar tadi vaksinasi ini bisa sesuai dengan hak asasi manusia. Kita harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Sudut Pandang.